A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Kita sekalian alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, memuji kepada Allah dan terterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat taufik hidayah, nikmat usia, nikmat sehat wal afiyah, juga nikmat dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji setiap hari dijadikan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin dibahas tentang akhlakul karimah, yang mana tidak semua orang bisa mempunyai akhlak yang baik, tapi ada orang yang akan mendapatkan itu akhlak yang baik. Sebagaimana kemarin dijelaskan, su'ul khuluqi dzanbun la yughfaru. Buruknya akhlak, jeleknya akhlak adalah suatu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Artinya bagaimana? Sulit untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya harus betul-betul berusaha dengan serius. Jika orang ingin berubah akhlaknya dari tidak baik menjadi baik. Bahkan Allah sendiri yang telah menegaskan, menentukan, menjelaskan, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, kata Allah seperti itu. Dan tidak diberi akan itu akhlak yang baik, akhlak yang paling baik, ya, kelakuan yang lebih baik, kecuali orang-orang yang betul-betul berjuang di dalam memerangi hawa nafsu, ya. Tanpa memerangi hawa nafsu kita sulit untuk mendapatkan akhlak yang baik, karena bertentangan, ya, karena bertentangan dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu akhlak baik itu. Contoh, kita nafsu kita inginnya memberi atau inginnya diberi? Ngeunah teu merek? Ngeunah mana merek jeung dibere? Nah, dibere. Laras Pak Kades, raos mana masihan jeung dipasihan? Raos masihan. Ceuk raos dipa ceuk nawa, ceuk saha? Ceuk nafsu. Ceuk nafsu ngeunah mana nyarekan jeung dicarekan? Ngeunah nyarekan. Jadi kalakuan nu goreng mah akur jeung kahayang, ngeunah mana kedul jeung getol? Ceuk saha? Ceuk nafsu. Tuh pokokna mah rata-rata nu akur jeung kahayang mah goreng, lain halus, bukan baik, ya,
Bukan, Mbak? Yang sesuai dengan hawa nafsu itu rata-rata yang nggak baik. Ya, leres. Saya cari-cari Pak Kades, ya, pamflet kami siap memberi bantuan. Pak Kades, daya. Ya, tapi kalau pamflet kami siap menerima etama pabalatak. Terus tuh Pak Kades. Mudah-mudahan Pak Kades istiqomah nih. Amin. Semuanya pejabat istiqomah semua. Amin. Terus tuh. Nah, ari pamflet kami siap memberi Allah. Tapi ari pamflet kami siap menerima. Eta mah pabala. Nah. Atuh da teu akur jeung kahayang aya bere mah. Terus ari dibere mah akur jeung kahayang. Nah, di sini perlu perjuangan. Tanpa kita perjuangan sulit untuk mempunyai sifat memberi. Dahayang nama dibere, lain itu. Sulit kita untuk menahan emosi kalau tidak berjuang memerangi hawa. Dan kena nyarekan itu tunjuk tibatan ditutunjuk ku batur mah. Jegnap nafsu. Itulah perjuangan. Maka Imam Ghazali menjelaskan islahul akhlak, memperbaiki akhlak ini membutuhkan dua hal ar-riyadhah. Yang pertama latihan. Dari kikir kepada mempunyai sifat ya dermawan itu butuh latihan. Kita nih latihan tiap pagi ya, disiapkan kotak amal latihan teh. Latihan ngaleungitkeun sifat naon? Koretkeun bae 2000 perak ke bismillah Gusti, latihan hayang bager. Latihan hayang ngaleungitkeun sifat naon? Koret tah gitu. Ya, latihan teh. Tanpa melatih sulit untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ya. Ketika kita dinasehati oleh orang, kadang-kadang seperti ini, penyakit orang yang berilmu nih. Siapa? Penyakit siapa? Orang yang berilmu itu dia senangnya memberi nasihat kepada orang, tapi dia kadang-kadang tidak mau mendengar nasihat dari orang. Itu penyakit orang yang berilmu. Penyakit ajengan. Bisa hayang nyaho penyakit ajengan? Penyakit ajengan mad resep nate ngawurukan batur, kadang-kadang haroream ngadenge piuruk ti batur. Ta eta penyakit ajengan nu kitu teh. Bisa yang apal. Penyakit saha Pak RW? Pak RW penyakit saha? Pak Kades? Sugante ajengan unggul, PTKB sarua. Itu kadang-kadang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan min fitnatil alim ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'. Di antara ujian orang yang berilmu, dia lebih senang ya berbicara daripada mendengarkan. Eta gogoda ujian kerjel manu boga ilmu. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik. Nah itu karena kesombongan. Sehingga sulit dikritik oleh orang, nggak mau. Merasanya dirinya yang paling benar. Karena punya ilmu. Ini penyakit ini. Kesombongan yang terselubung di dalam hati orang tersebut. Ya. Sehingga sulit untuk menerima nasihat dari orang lain. Dikritik oleh orang lain, dia tidak menerima. Dinasihati oleh orang lain, tidak menerima. Ini penyakit kesombongan. Dan kata Imam Ghazali, di antara penyakit yang kesombongan yang paling sulit dihilangkan karena sebab punya ilmu. Karena sebab punya itu paling sulit diobati. Kenapa? Karena ilmu ini dipuji langsung oleh Allah. Ilmu ini dipuji oleh Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Kalau harta oleh Allah dicela, ya kekuatan hilang, ibaratnya seperti itu. Tapi ilmu ini dipuji oleh Allah Subhanahu. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Nabi sendiri yang memuji ilmu, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memuji kepada orang-orang yang berilmu, sehingga diwajibkan kita memuliakan kepada orang-orang yang berilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Muliakan para ulama karena sesungguhnya mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka karena memang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi, seakan-akan dia itu sudah jadi orang terpuji. Nah, rasa ante asa geus menang pujian ti Allah, pedah naon boga padahal ilmu yang bagaimana yang mendapatkan pujian dari Allah? Orang yang berilmu yang seperti apa yang mendapat pujian dari Allah? Orang yang punya ilmu, ilmunya diamal. Nah, itu orang-orang yang dipuji oleh Allah. Kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan ya semua dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang berilmu dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah harus latihan. Kita ingin tawadhu, latihan. Apa penyebab kesombongan kita? Kita cari apakah ilmu, apakah ibadah, apakah turunan, apakah harta, apakah jabatan. Kita cari, kita obati. Masing-masing ada obatnya, ya, ada jalan solusinya untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Wa ma yulaqaha, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diberi akan itu kelakuan yang paling baik illalladzina sabaru, melainkan orang-orang yang sabar, ya. Yang apa? Yang sabar melawan, ya. Itu menghilangkan sifat kikir. Ini kasihkan jangan. Nah, itu terus dilawan. Asupkeun ulah kana kotak amal teh. Nah, terus itu dilawan. Latihan terus. Terlatih sudah biasa kalau terlatih itu. Kemudian kemarin dijelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul mengatakan walamma khalaqallahul iman, ketika Allah menciptakan iman, alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat iman. Ini nikmat yang paling berharga, yang wajib kita syukuri, wajib kita jaga, wajib kita pelihara, ya. Nikmat iman, alhamdulillah. Mudah-mudahan iman kita tidak lepas dari diri kita semua, terbawa ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah menciptakan iman, kala maka berkata si iman ini berkata, ketika Allah ciptakan iman ini berkata, apa perkataan iman? Allahumma qawwini, ya Allah, kuatkanlah aku. Kalau aku ada di seseorang, hendaknya aku kuatkan di orang tersebut, ya. Jangan sampai lemah, jangan sampai hilang dari orang tersebut. Faqawwahu, maka menguatkan Allah kepada itu iman, bihusnil khuluqi, dengan baiknya akhlak. Ternyata hikmah dibalik baiknya akhlak itu ternyata memperkuat keimanan yang ada pada diri kita. Itu urang barahan daek sodako kerenguatan iman teh ngasupkeun kana kotak amal eta teh kerenguatan iman, kermagehan iman teh urang teh. Kita punya sifat derma, menolong orang, tapi tujuannya lillahi ta'ala. Kita sayang fakir miskin,
Kita bantu orang-orang yang tidak mampu. Kita masukkan ke kotak amal meskipun 2.000 atau 5.000. Itu kita sedang memperkuat keimanan yang ada pada diri kita. Keruatan iman. Kita tawalu, menghormati orang lain, memuliakan orang lain. Itu sedang memperkuat iman kita. Kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita sedang memperkuat iman kita. Masya. Kita menyambungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepada kita, itu sedang memperkuat iman kita. Tentunya seluruh akhlak yang baik itu memperkuat keimanan yang ada pada diri. Alhamdulillah.